Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang menciptakan mati dan hidup semata-mata untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya dan yang paling nyata aksinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang tidak pernah menyia-nyiakan potensi para pemuda di sekelilingnya. Dewan juri yang arif, serta hadirin calon pemimpin peradaban yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini adalah proklamasi ilahi bahwa setiap kita, setiap pemuda yang hadir di ruangan ini telah dibekali chip keunggulan. Kita adalah mahakarya. Namun, pertanyaannya yang menusuk hati adalah, jika kita diciptakan dengan potensi sebaik-baiknya, mengapa umat ini masih sering tertinggal? Jawabannya hanya satu. Karena potensi itu masih tertidur, belum menjelma menjadi aksi. Hadirin rahimakumullah. Dalam Islam, bakat adalah amanah. Kecerdasanmu, kemampuan bicaramu, keahlian teknologimu, seni tanganmu, semua itu adalah titipan dan layaknya barang titipan. Kelak sang pemilik akan bertanya, untuk apa engkau gunakan barang milikku itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang masa mudanya. Untuk apa ia habiskan masa mudanya itu? Ini adalah peringatan keras. Mengubah potensi menjadi aksi, bukan sekedar pilihan karir. Itu adalah kewajiban akidah. Sebagian pemuda hari ini terjebak dalam penyakit tulul amal, panjang angan-angan, merasa punya bakat, tapi malas bergerak, merasa pintar, tapi enggan berlah-lelah. Ingatlah, Islam agama amal, bukan agama lamunan. Iman bukan hanya di hati, tapi dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jika kamu punya potensi menulis, tapi tidak menyebarkan kebaikan lewat tulisanmu itu, kamu sedang menahan amanah. Jika kamu punya potensi memimpin, tapi diam saat melihat kemungkaran, kamu sedang menahan, kamu sedang mengkhianati amanah. Potensi yang tidak menjadi aksi adalah bentuk kekufuran nikmat yang paling halus. Lantas, bagaimana kita memberdayakan diri? Mari kita menengok pada sirah nabawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah master of empowerment. Beliau tidak melihat pemuda sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi sebagai mesin penggerak perubahan. Lihatlah Usamah bin Zaid. Di usia 18 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya menjadi panglima perang, memimpin pasukan yang di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bayangkan, seorang remaja diberi aksi nyata memimpin para senior. Rasulullah percaya pada potensinya dan Usamah menjawabnya dengan aksi. Lihatlah Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama yang dikirim ke Madinah. Usianya masih sangat muda, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberdayakannya untuk mengubah wajah kota Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Generasi muda hari ini harus berhenti bersembunyi di balik kata, saya masih muda. Justru karena muda, tenagamu maksimal. Justru karena muda, pikiranmu tajam. Dalam Islam, konsep pemberdayaan itu bernama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah,
Sebagai penutup, izinkan saya mengajak hati untuk merenung. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Umat sedang menanti. Mereka tidak membutuhkan pemuda yang hanya pintar berteori di media sosial. Mereka membutuhkan pemuda yang bisa merubah narasi menjadi solusi. Mulai hari ini, mari kita ubah mindset kita. Jadikanlah bakatmu sebagai jalan dakwahmu. Jangan biarkan bakatmu mati bersamamu di liang lahat. Biarkan ia menjadi amal jariah, aksi yang pahalanya terus mengalir meski bahkan saat jantung kita berhenti berdetak. Mari kita buktikan bahwa kita bukanlah buih-buih lautan yang terombang-ambing, melainkan arus deras yang mampu merubah turbin peradaban. Semoga Allah merahmati langkah juang kita, memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.